Ledakan besar yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei 2025 meninggalkan luka mendalam bagi banyak keluarga. Peristiwa tragis ini menewaskan 13 orang, 9 diantaranya warga sipil dan 4 lainnya anggota TNI. Sebagai bentuk tanggung jawab, TNI Angkatan Darat menyampaikan komitmen untuk membantu keluarga korban. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana dalam pernyataan tertulis pada Rabu 14 Mei mengatakan pihaknya membuka kesempatan bagi anak-anak dari para korban buat bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat di masa depan. Tapi langkah ini menuai sejumlah catatan. Buat mendukung solusi yang ditawarkan TNI Angkatan Darat, Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyebut proses seleksi bakal mendapatkan pendampingan dan bimbingan dari Komando Distrik Militer 0611 Garut agar berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Di sisi lain, menurut Muhammad Isnur, Ketua YLBHI, pola kompensasi yang ditawarkan TNI bukanlah solusi yang menyentuh akar permasalahan. Langkah tersebut beresiko mengaburkan tanggung jawab institusi. Saya pikir yang pertama adalah kehormatan dulu ya, kehormatan pengakuan bahwa mereka selama ini diperbantukan gitu, dan itu merupakan pintu gerbang untuk upaya penyelesaian. Karena jangan-jangan kita khawatir justru memang di berbagai pelosok ada pelibatan ya masyarakat yang seperti ini dan tidak profesional gitu. Jangan solusi tiba-tiba melompat dan menghilangkan aspek kebenarannya, aspek pengungkapan apa kesalahannya. Nah, yang kedua, apa sih kebutuhan korban? Kebutuhan korban ini kadang-kadang harus kita tanya dengan real. Apa sih yang dikhawatirkan di masa depan gitu? Misalnya sekolah kah, ataukah biaya keseharian kah gitu. Dan itu menurut saya dalam konteks solusi ya, apakah tentara menyiapkan? Jadi perlu yang namanya komprehensif dan diskusi dengan pemerintahan yang lain, dengan Pemda, dengan Kemensos, dengan Kemenq gitu. Jadi jangan kemudian ada pemberian kompensasi ataupun itu justru menyalahi aturan di tentaranya. Yang ketiga soal rekrutmen gitu. Rekrutmen tentara kan ini rekrutmen yang harus berdasarkan perhitungan, berdasarkan postur analisis, berdasarkan rencana atau roadmap kelembagaan. Nah, saya khawatir rekrutmen seperti ini justru mengganggu atau merusak rencana pembangunan postur TNI itu sendiri. Sebelumnya, keberadaan warga sipil di lokasi pemusnahan amunisi TNI di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Desa Sagara menuai pertanyaan. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristomai Sianturi pada Senin 12 Mei mengatakan, keberadaan warga sipil di sekitar lokasi peledakan amunisi sudah biasa terjadi, lantaran mereka biasanya datang untuk mengumpulkan sisa logam seperti serpihan tembaga. Pernyataan serupa juga diungkapkan mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman pada Selasa 13 Mei. Menurutnya, warga kerap datang ke lokasi latihan militer buat mencari selongsong yang kemudian dijual ke masyarakat. Tapi, klaim ini dibantah keluarga korban. Agus, kakak dari Rustiwan yang tewas dalam insiden itu, menyatakan bahwa adiknya bukan pemulung. Selama 10 tahun terakhir, Rustiwan justru rutin membantu TNI dalam pemusnahan amunisi, tak hanya di Garut, tapi juga di Yogyakarta dan daerah lain. Salah satu anak korban pun menyampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal keberatannya terhadap tudingan bahwa ayahnya seorang pemulung. Perbedaan narasi ini mestinya jadi sinyal penting bahwa penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh, alih-alih menawarkan solusi untuk bergabung menjadi anggota TNI. Bapak saya bukan mulung. Hati-hati menawarkan solusi yang selama ini solusinya nampak seperti gagap saja gitu. Jangan-jangan justru itu mengaburkan masalah dan tidak memberikan solusi yang utuh ya buat korban dan juga buat korban-korban yang mungkin kedepannya akan potensial ya, karena mungkin kalau nggak diperbaiki secara menyeluruh. Jadi menurut saya harus dievaluasi secara keseluruhan tahapan-tahapan itu. Seluruh SOP ya, seluruh penanganan, seluruh pelibatan masyarakat itu harus dievaluasi semua. Termasuk wilayah-wilayah juga penting itu dievaluasi semua. Sesuatu kan harus direncanakan dengan matang. Kok tiba-tiba ada kejadian, berarti ada hal dalam sejak perencanaan dinilai menurut kami itu gagal gitu. Dalam hal seperti ini itu harusnya zero accident, nggak boleh ada accident gitu.